Kita hidup di zaman ketika manusia sibuk mencari cinta, tetapi justru semakin jauh darinya. Dunia yang dipenuhi dengan dating apps, media sosial, tutorial mengenai hubungan, standar pasangan ideal, konten red flag dan green flag, dan cara-cara untuk dicintai dan mencintai, atau setidaknya terlihat seperti itu. Namun di balik semua itu, kita perlahan kehilangan kemampuan untuk benar-benar merasa dekat dengan seseorang, bergerak tanpa arah, mengulang rutinitas demi mengisi kehampaan, sambil berharap ada seseorang yang akhirnya bisa membuat kehidupan terasa utuh kembali. Namun, cinta hari ini bagaikan berdansa tanpa musik, bergerak dalam harapan kosong akan kenikmatan alunan nada. Tanpa tuntunan, kita bagaikan mesin otomatis yang bergerak tanpa perintah. Kita bisa saja memilih untuk berhenti, tetapi dengan risiko tersingkirkan dari panggung kehidupan. Begitulah manusia, barangkali termasuk kita, telah berubah menjadi mesin yang terus bercinta tanpa gairah. Tanpa disadari, kita terlalu sibuk memerankan cinta yang ideal, tanpa menyadari bahwa cinta yang sejati telah hilang sepenuhnya dari kehidupan. Kenapa di tengah semua ini, kita semakin mudah cemas, semakin takut tidak dipilih, semakin banyak membandingkan, dan semakin sulit membedakan antara cinta, validasi, status, dan pelarian? Mungkinkah selama ini kita bukan mengejar cinta, melainkan hanya khayalan tentangnya? Mungkinkah semakin kita mencari cinta, justru semakin kita jauh darinya? Pernahkah kita merasa bahwa ketika kita ingin menjalin hubungan dengan seseorang, seringkali kita mencari orang dengan karakteristik tertentu, dengan berbagai kriteria tertentu. Warna kulit harus seperti ini, gaya rambut harus seperti itu, dan pekerjaannya harus yang ini, dan kendaraannya harus yang itu. Mungkin kita pernah mendengar bahwa orang dengan profesi tertentu haruslah berpasangan dengan orang dengan profesi yang sama, atau setara. Setara atau tidaknya kita tidak tahu dari mana mengukurnya, tapi ada saja pemikiran seperti itu. Atau kita sering mendengar bahwa cinta seseorang dapat diukur dari banyaknya ia bisa memberi materi apapun. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa apa yang kita cari sebenarnya bukanlah apa yang sebenarnya kita inginkan? Kita hidup di era ketika media sosial menciptakan gambaran hubungan yang sempurna. Padahal hal ini seringkali memicu perbandingan, kecemburuan, dan ketidakpuasan dalam hubungan nyata. Mereka mempertontonkan hubungan yang terlihat jauh dari realitas, seperti diberi kejutan, momen-momen romantis, rumah mewah, dan berbagai hal lainnya. Padahal semua momen-momen yang indah itu sebelumnya dibutuhkan kamera untuk disiapkan, tripod diletakkan dulu, direkam, dan dijadikan konten untuk mencari perhatian di media sosial. Tidak semuanya memang yang palsu, tapi menjadikan itu sebagai standar sepertinya salah. Erich Fromm dalam Art of Loving mengatakan bahwa kapasitas mencintai dalam diri seseorang ditentukan oleh pengaruh kebudayaan tersebut terhadap karakternya. Manusia modern, kita semua, memiliki selera yang telah terstandarisasi dan selalu menginginkan hal yang lebih. Menurut Fromm, manusia pada era sekarang menyesuaikan diri dengan mesin sosial dan melakukan apa yang diharapkan dari mereka. Akibatnya, kita terasing dari diri kita sendiri, dari sesama, dan juga dari alam. Kita terasing dari dunia kita sendiri, dunia yang seharusnya layak untuk dihidupi. Kita berusaha menyesuaikan diri dengan kriteria yang ada di pasaran. Seringkali kita mendengar fenomena yang disebut standar TikTok, yaitu ketika segala sesuatu dalam hidup disandarkan pada konten-konten populer di platform TikTok, mulai dari standar kecantikan, hubungan, kesuksesan, dan konsumsi yang dianggap ideal dan sempurna. Tidak jarang para influencer yang ada di sana memberikan nasihat atau tutorial yang didapat entah dari mana, dan kita tidak tahu apakah mereka sendiri percaya dengan apa yang mereka katakan dan kemudian diikuti dan dijadikan standar baru oleh masyarakat. Dewasa ini kita juga bisa melihat fenomena di mana cinta tidak dianggap sebagai tujuan, melainkan alat untuk mencapai sesuatu. Melihat pasangan dengan melihat apakah wajahnya cukup menarik untuk dipamerkan, apakah pekerjaannya cukup bergengsi, apakah keluarganya cukup terpandang, apakah gaya hidupnya cukup sesuai dengan standar sosial. Mereka bertanya apakah hubungan ini worth it, apakah orang ini bisa mendukung masa depan, apakah ia bisa memberi keuntungan emosional, finansial, atau sosial. Fenomena ini juga terlihat dalam budaya value di hubungan modern. Laki-laki merasa harus memiliki uang, tubuh bagus, karir mapan, dan status sosial agar layak dicintai. Perempuan juga ditekan untuk memiliki kecantikan tertentu, tubuh tertentu, usia tertentu, gaya tertentu, dan citra tertentu agar dianggap pantas dipilih. Dan kedua karakterisasi tadi tidak eksklusif satu sama lain. Akhirnya, setiap orang dipaksa memasarkan dirinya. Mereka memperbaiki penampilan, membangun persona, mengatur cara bicara, memilih foto terbaik, dan menampilkan hidup seolah-olah selalu menarik. Mereka hadir sebagai produk yang harus bisa bersaing di pasar perhatian. Tidak ada bedanya dengan tas di mall atau buah mangga di pasaran. Yang ini cuma bisa bernafas saja. Ketika cinta hanya dipandang
sebagai alat, kita sebagai manusia hanya dipandang sebagai komoditas, daya hidupnya hanya dipandang sebagai investasi yang memberi keuntungan. Dunia ini menjadi objek besar nafsu kita sebagai makhluk yang mengonsumsi semua isinya, selalu lapar, ingin ini dan ingin itu. Meskipun seisi dunia telah kita telan, tetapi kita masih selalu mengharapkan sesuatu yang lebih dan akan kecewa jika tidak sesuai dengan ekspektasi. Karakter kita akan disesuaikan dengan pertukaran dan penerimaan. Semua objek material dan spiritual menjadi objek pertukaran dan konsumsi. Cinta yang dianggap bersifat timbal balik adalah bentuk kehancuran cinta dalam masyarakat modern. Kita barangkali malah berusaha menjadi sesuatu yang orang lain, entah siapapun itu, kehendaki, bukan yang benar-benar kita inginkan. Kita mengikuti keinginan pasar agar dipilih, melakukan segala cara agar dipandang ideal. Tujuannya tidak lain adalah untuk melakukan pertukaran atas keterampilannya, parasnya, pengetahuannya, dan dirinya sendiri. Kita mungkin pernah membayangkan untuk saling mencintai lalu menikah. Namun apakah pernikahan yang menjadi simbol sahnya sebuah hubungan terlepas dari sistem yang bersifat transaksional? Kenyataannya di tanah kita berdiri sendiri pun banyak sekali orang yang berpikir semakin besar pesta, semakin besar cintanya, dan hal-hal lain yang juga dilakukan dalam ritualnya. Manusia masih dilihat sebagai barang yang bisa dipertukarkan. Bahkan dalam pernikahan pun selalu ada jenis ideal aneh yang bermunculan, di mana digambarkan sebagai tim yang dapat berfungsi dengan baik. Jika sang suami harus mengerti, maka sang istri harus bisa membantu. Akibatnya tidak ada perdebatan yang konstruktif dalam hubungan, malah jadi seperti hubungan pekerja yang bisa berfungsi dengan baik. Memang akan menghasilkan hubungan yang tidak pernah bertengkar, hidup mulus, tetapi asing sampai akhir. Tidak ada gairah maupun kepedulian yang terasa. Hal semacam itu disebabkan karena fokus masyarakat modern yang telah bergeser. Awalnya manusia mencari makna atau gairah dalam cinta, tetapi kini beralih menjadi teknik dan tata cara yang pada dasarnya mengubah sesuatu yang intim menjadi sesuatu yang dapat diukur dan dievaluasi. Sehingga tidak mengherankan jika dewasa ini hubungan hanya didasarkan pada keuntungan. Orang jadi lebih sering mempertimbangkan apakah hubungan ini menguntungkan atau tidak daripada mempertanyakan apa makna dari hubungannya. Berbagai cara dilakukan hanya untuk terlihat romantis dan sesuai dengan standar publik. Manusia kini berlomba-lomba agar tidak tertinggal dan teralienasi dari sekitarnya, sebab ketertinggalannya membuat dirinya semakin kesepian dan terasing. Dulu manusia begitu sulit untuk berkenalan dengan orang baru, kini justru dunia memfasilitasinya. Ketika zaman semakin canggih, dating apps dan sosial media bertebaran di mana-mana, kita katanya bisa dengan mudah mencari dan mendapatkan pasangan dari sana. Namun ironisnya, meskipun kita berusaha dekat dengan orang lainnya, kita akan tetap merasa kesepian, diliputi rasa tidak aman yang mendalam dan kecemasan yang tidak bisa ditanggulangi. Kita bisa saja merasa dikelilingi banyak teman atau berganti-ganti teman kencan. Di era ketika media sosial menjadi candu dan gadget sebagai alat yang wajib dibawa kemana-mana, kita justru semakin mudah mendapatkan kenalan baru. Namun, apakah ratusan orang yang kita kenal bisa mengisi ruang hati kita yang semakin kosong setiap harinya? Apakah justru mereka hanyalah orang-orang yang berlalu lalang tanpa adanya peran yang pasti pada hidup kita? Mungkin kita pernah berpikir bahwa semakin banyak orang yang ada di hidup kita, semakin kita merasa bahagia dan tidak kesepian. Apakah sebenarnya kita benar-benar mencari hubungan yang bermakna atau justru menghindari keintiman yang sesungguhnya? Sebab meskipun dibombardir oleh berbagai sarana komunikasi, komunikasi personal yang sesungguhnya sangat sulit dan jarang terjadi. Rolome, psikolog eksistensialis, memaparkan hasil praktik klinisnya dan rekan-rekannya bahwa masalah utama orang-orang di dekade pertengahan abad ke-20 adalah kekosongan. Hal ini didukung oleh penelitian WHR World Happiness Report yang mengatakan bahwa meskipun interaksi sosial meningkat, tetapi tingkat kesepian justru semakin parah. Ironis jika lambat menyadari kenyataan bahwa telinga kita selalu mendengar keramaian, tetapi hati kita penuh dengan keheningan. Dunia pun semakin tenang dan gemerlap oleh lampu kota, tetapi menutupi kerlip bintang yang tidak lagi dirindukan oleh mata. Mungkin saja orang-orang yang selama ini kita anggap kekasih, sahabat, atau keluarga sejatinya tidak berbeda dengan lampu-lampu kota yang membuat kita tidak bisa melihat cahaya yang berada di atas sana. Selama ini hanya mementingkan kuantitas dan mengukur seberapa banyak orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin saja bukannya orang-orang itu yang tidak memiliki nilai, melainkan kita yang memang kehilangan kemampuan untuk memilih siapa yang memang paling berharga. Sebab setiap orang itu memiliki nilai dalam dirinya, tetapi mungkin saja bukan dia yang cocok dengan kita. Rasanya akan percuma ketika manusia semakin memperbanyak koneksi dengan orang lain, tetapi hanya dianggap demi mencapai tujuan pribadinya semata. Tanpa kita sadari, perlahan tetapi pasti, kita akan bosan dan merasa semuanya tidak bermakna. Akhirnya semua hubungan terasa percuma dan tidak ada yang bisa kita lakukan dengan itu. Di hadapan
kehidupan dunia yang semakin dingin, kita merasa tidak mampu untuk merasakan kehangatan ketika menjalin hubungan dengan seseorang, sebab kita hanya menjalin koneksi demi keuntungan, bukan demi merasakan pengalaman yang mendalam. Pengalaman kehampaan ini, menurut Rolome, tidak berarti bahwa manusia benar-benar kosong atau tidak memiliki potensi emosional. Kehampaan muncul ketika seseorang merasa tidak berdaya untuk melakukan sesuatu yang efektif terhadap hidupnya sendiri atau terhadap dunia tempat di mana dia hidup. Kita seperti dipaksa untuk menerima kenyataan bahwa meskipun beragam pilihan berjejer di mana-mana, kita masih saja merasa tidak berdaya, bagaikan terjebak dalam sebuah vivarium yang berisi berbagai kemewahan dan pernak-perniknya. Dalam vivarium, individu diatur, diukur, dan tidak memiliki kendali atas takdirnya. Pasif dan hilang kehendak, kita mungkin bisa bergerak, bertindak, tetapi semuanya hampa. Seperti manusia yang hanya bertindak untuk membuktikan diri dengan menampilkan dirinya demi dilihat oleh orang lain, bukan demi dirinya sendiri. Manusia merasa pasif di hadapan kekuatan impersonal yang besar, seperti perkembangan teknologi yang ada, karena mereka hanya bisa tunduk dan mengikuti. Mereka merasa tidak berdaya untuk melakukan sesuatu terhadap dunia tempat mereka tinggal, dikontrol oleh berbagai standar dan media, dan merasa terasing jika tidak bisa mengikutinya. Di sisi lain, Nietzsche mengatakan bahwa ada dua jenis manusia yang berhubungan dengan orang lain. Manusia pertama menemui orang lain untuk menemukan dirinya, sedangkan yang kedua hanya mengalihkan perhatian dari rasa hampa di dalam batinnya. Manusia yang kedua ini kehilangan diri dalam kebisingan sosial agar tidak perlu menghadapi kenyataan tentang siapa dirinya sebenarnya. Mereka adalah manusia yang tidak mampu mengenali dan menerima diri sendiri, sehingga orang lain hanyalah dijadikan pelarian dari realitas pahit, dari kenyataan bahwa ia tidak berdaya dengan kesendiriannya. Seseorang berlari kepada sesamanya karena ia sedang mencari dirinya sendiri, sementara yang lain karena ia ingin kehilangan dirinya sendiri. Cinta diri kalian yang buruk membuat kesendirian menjadi penjara bagi kalian. Namun, pernahkah kita bertanya, mengapa kita merasa sulit untuk menentukan pilihan siapa saja yang layak masuk ke dalam hidup kita? Kenyataan di lapangan seringkali menunjukkan bahwa manusia hanya berani memulai tetapi tidak mampu mempertahankan. Akibatnya, manusia lebih memilih berganti-ganti pasangan, banyak menjalin hubungan tetapi tidak bisa bertahan pada satu orang. Mereka tidak punya kehendak untuk membuat dirinya bisa memilih dan mengontrol untuk dirinya sendiri, pun tidak memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri menuju hubungan yang langgeng. Lunturnya kehendak dalam mencintai justru menandakan mulai hilangnya rasa tanggung jawab pada diri manusia. Padahal ketika memutuskan sesuatu, dia harus bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Sedangkan tanpa cinta, kehendak hanyalah akan menjadi manipulasi yang menggunakan kekuatan pribadi untuk mengendalikan orang lain tanpa keintiman atau kepedulian yang tulus. Fenomena ini bisa dilihat dari bagaimana manusia memperlakukan orang lain hanya sebagai alat. Ia mungkin memiliki hubungan dengan orang lain dan memiliki tujuan dengan itu, namun ketiadaan cinta membuatnya bersikap apatis atau tidak peduli dengan orang lain. Masalahnya, pada era ini manusia tidak bisa memiliki keduanya sekaligus. Jika mereka mencintai, tidak ada kehendak yang menyertai sehingga hubungan hanyalah sekejap mata. Hubungan seperti ini sering ditemukan pada manusia yang takut tenggelam dalam cinta. Mereka tidak ingin merasakan kecemasan karena takut kehilangan dirinya sendiri. Padahal keberadaan orang yang kita cintai justru dapat melengkapi ketidaksempurnaan, bukan mengundang kehilangan jati diri. Kerumitan ini pernah digambarkan oleh Franz Kafka dalam suratnya kepada Milena. Betapa lelahnya dirimu dalam surat Sabtu malam itu. Ada banyak yang ingin kukatakan tentang surat itu, tetapi kepada orang yang lelah hari ini aku tidak akan mengatakan apa-apa. Aku pun lelah sebenarnya untuk pertama kalinya sejak kedatanganku di Wina. Dengan kepala yang benar-benar kurang tidur dan tersiksa, aku tidak mengatakan apa-apa kepadamu, melainkan hanya mendudukkanmu di kursi berlengan. Sekarang aku mendudukkanmu di kursi berlengan dan tidak tahu bagaimana merangkuh kebahagiaan itu dengan kata-kata, mata, tangan, dan hati yang malam ini. Kebahagiaan bahwa engkau ada di sini dan bagaimanapun juga menjadi milikku. Namun sebenarnya bukan dirimu yang kucintai, melainkan lebih dari itu, keberadaanku yang telah kau anugerahkan kepadaku. Namun jika mereka memiliki kehendak tanpa cinta yang menyertai, hubungan hanyalah dijadikan alat untuk mencapai tujuan pribadinya. Semua yang dilakukan akan terasa tidak bermakna karena kita kehilangan hubungan antara apa yang dilakukan dan apa alasan sebenarnya yang mendasari tindakan tersebut. Sebagai contoh, barangkali kita pernah ingin menjalin hubungan dengan seseorang dan mengusahakan segala cara untuk mencapainya. Mungkin kita bertujuan untuk menaikkan harga diri dengan memiliki pasangan, namun bisa saja alasan kita sebenarnya
sebenarnya bukan itu. Bisa saja karena kita kesepian dan membutuhkan pengakuan. Akibatnya manusia hari ini begitu buta akan cinta, kehangatan, dan kerinduan yang sejak dahulu selalu memintal hati kita. Nietzsche menyebutnya sebagai last man, yaitu manusia terakhir yang hidupnya dijalani tanpa ambisi besar, hanya mencari kenyamanan, keamanan, dan kepuasan instan. Dia adalah simbol dari kematian spiritual, masyarakat yang hanya mengejar kesenangan dangkal dan tanda bahaya akan kepunahan semangat manusia yang otentik. Apa itu cinta, apa itu penciptaan, apa itu kerinduan, apa itu bintang? Demikianlah manusia terakhir bertanya sambil mengerjak. Nietzsche mungkin akan menangis karena last man telah menyebar dan memenuhi hampir seluruh populasi manusia hari ini. Gemerlap cahaya lampu yang mereka ciptakan justru menutupi cahaya yang berpendar di langit malam. Teknologi yang memudahkan koneksi justru kini membentengi kerinduan. Sedangkan cinta telah kehilangan tempatnya di muka bumi. Bahkan mungkin telah mati karena kitalah pembunuhnya. Dari semua kenyataan itu, pernahkah kita merenung mengapa kita telah begitu dangkal? Sesederhana merindu saja rasanya sulit. Lantas bagaimana dengan mencintai yang membutuhkan gairah, komitmen, dan tanggung jawab? Kita juga kehilangan rasa peduli terhadap sesama yang membuat manusia tidak lagi menjadi manusia. Masalah utama mengapa manusia menolak cinta sejati adalah ketakutan mendalam terhadap kehilangan diri. Cinta sejati, menurut Rollo May, bukanlah pengalaman yang aman, melainkan kekuatan yang mengguncang dan mengancam. Cinta dan gairah atau eros membawa kesadaran akan ancaman terhadap keberadaan akan dirinya. Mengapa demikian? Karena mencintai sepenuhnya menuntut kita melepas pusat diri kita dan meleburkan identitas dalam diri orang lain. Kita tidak lagi yakin apakah kita akan mendapatkan kendali diri kita kembali. Di momen intensitas tertinggi kesadaran inilah kita tidak lagi memiliki jaminan keamanan atau kendali diri. Seperti yang digambarkan Shakespeare dalam karyanya Romeo dan Juliet, bahwa cinta yang seutuhnya menuntut seseorang untuk kehilangan dirinya sendiri. Ketakutan kehilangan jati diri inilah yang mungkin membuat manusia modern lebih memilih mengisi kekosongan jiwa dengan hal-hal yang dapat mereka kendalikan daripada menyerahkan diri pada cinta yang tak terduga. Selain cinta, manusia juga menolak untuk berkomitmen. Bergonta-ganti teman kencan menjadi hal yang biasa. Jika kita melihat tayangan televisi atau FYP di media sosial, fenomena putus nyambung, kawin cerai adalah budaya yang tidak lagi langka. Barangkali karena semakin banyak yang tersedia di meja semesta, kita melihat semuanya sama indahnya. Kita takut untuk memilih salah satu karena takut kehilangan kemungkinan yang lain. Masyarakat pada era sekarang juga cenderung menekan gairah dan mengekang komitmen. Karena komitmen dirasa menuntut terlalu banyak pada pasangan. Komitmen membutuhkan hubungan jangka panjang yang tidak dimiliki oleh manusia hari ini. Ada sebuah kisah mengenai seorang guru dan muridnya. Saat itu sang murid mengajukan sebuah pertanyaan kepada gurunya mengenai arti dari cinta sejati. Kemudian si guru menyuruhnya melakukan perjalanan ke sebuah taman yang penuh dengan bunga-bunga yang indah. Sepulangnya dari tempat tersebut, si murid harus membawa satu bunga yang dipetik dari taman tersebut. Namun ada syarat yang harus dipenuhi sang murid dalam menjalankan perintahnya. Selama mencari bunga, ia tidak boleh kembali lagi atau melihat ke belakang. Sang murid pun melaksanakannya. Sesampainya di taman bunga, sang murid memetik salah satu bunga di taman itu. Entah apa yang dipikirkannya, tiba-tiba saja ia membuang bunga yang telah dipetiknya tadi. Ternyata dia membuangnya karena dia melihat bunga yang lain yang dirasa lebih indah dari bunga yang pertama dia petik tadi. Setelah mendekati dan merenung, dia pun sadar bahwa bunga yang pertama tadi memang yang paling indah dari bunga yang lain, tetapi dia tidak boleh lagi kembali ke belakang. Pada momen itu, dia langsung menyesal. Barangkali sang murid mungkin adalah kita yang enggan untuk berkomitmen pada pilihan yang telah dibuat. Hanya karena melihat kesempatan pada diri orang lain, kita mencampakkan yang sudah dimiliki. Momen penyesalan datang ketika ia sadar bahwa bunga pertama itu adalah yang terbaik, yang menandakan bahwa kebahagiaan dan keindahan seringkali hanya terlihat setelah kita melepaskannya. Demi mencari sesuatu yang ideal, pada akhirnya kita gagal mendapatkan apapun. Kita selalu menjalin hubungan yang instan karena kesetiaan telah hilang. Kita mungkin takut menjalin hubungan yang mendalam dengan seseorang karena takut tenggelam dalam emosi dan dikendalikan olehnya. Bahkan berusaha menghancurkan hal yang telah kita bangun. Ketika kita jatuh cinta, dunia di sekitar kita berguncang dan berubah. Mencintai sepenuhnya membawa serta ancaman pemusnahan segalanya. Kita melepaskan pusat diri kita. Kita tidak yakin apakah kita akan mendapatkannya kembali. Karena potensi tragis inilah manusia takut pada cinta. Cinta dan kehendak gagal berintegrasi karena manusia menolak fungsi alamiah diri, kehilangan kepedulian, dan gagal mengembangkan kesadaran. Pernahkah kita melihat peristiwa kecelakaan, tetapi orang-orang lebih sibuk menonton dan memvideokan alih-alih menelpon pertolongan? Seharusnya dari sana kita sadar bahwa tidak hanya gairah dan kehendak, melainkan kepedulian kita juga perlahan menghilang. Apa sebenarnya yang disebut cinta itu? Mengapa kita begitu terikat dengannya? Kita mungkin pernah mendengar bahwa secara biologis, cinta
cinta hanyalah reaksi kimia kompleks di otak kita. Shakespeare dalam karya-karyanya sering menggambarkan cinta sebagai kekuatan destruktif yang mendorong individu, tokoh-tokohnya, ke tindakan ekstrim. Kita mungkin baru menyadari bahwa definisi tentang cinta dan cara kita memandangnya selalu dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsi sehari-hari. Apa yang tertangkap oleh mata kita ataupun terdengar oleh telinga kita selalu menentukan bagaimana kita berpikir dan melihat sesuatu, termasuk cinta. Dalam tradisi Yunani, cinta dapat dilihat melalui sosok Eros. Eros adalah kekuatan kosmik yang menyatukan kehidupan, disembah sebagai dewa cinta. Dalam Theogony, Hesiod menyebut Eros sebagai salah satu kekuatan purba yang muncul setelah Chaos, Gaia, dan Tartarus. Artinya, secara simbolik, cinta sejak awal dipahami sebagai daya yang mengubah kekacauan menjadi keteraturan, memungkinkan dunia tersusun dan kehidupan berlanjut. Namun, Eros juga memiliki sisi yang berbahaya. Eros bisa menjadi anugerah yang membangkitkan kesenangan, keberanian, dan pengorbanan, tetapi juga bisa menjadi kegilaan yang mengganggu akal. Dua sisi ini sulit dipisahkan sebab gairah yang membuat manusia kehilangan kendali kadang juga mendorongnya melakukan sesuatu yang mulia. Kita melihatnya dalam kisah Achilles dan Patroclus. Setelah Patroclus gugur, Achilles yang semula menolak bertempur akhirnya kembali ke medan perang. Cinta di sini bukan sekedar kelembutan, melainkan kekuatan yang membangkitkan keberanian, pengorbanan, dan kehendak untuk menghadapi kematian. Ketika Achilles mengetahui bahwa Patroclus gugur dibunuh oleh Hector, ia teramat sedih hingga berkata, "Ibu, Jove dari Olympus memang telah mengabulkan doaku, tetapi apa gunanya bagiku ketika sahabatku tercinta, Patroclus, telah gugur. Dia yang kuhargai melebihi semua orang lain dan kucintai sedalam hidupku sendiri." Sering waktu, terutama pada era Romawi, Eros tidak lagi digambarkan sebagai kekuatan kosmik yang gagah dan menyatukan. Eros berubah menjadi Cupid, anak kecil bersayap dengan busur dan anak panah. Penggambaran ini membuat cinta tampak lebih jenaka, sembrono, kekanak-kanakan, dan sulit dianggap sebagai daya besar yang membentuk kehidupan. Dalam filsafat stoicisme, cinta juga mulai ditempatkan di bawah kendali akal. Eros tidak lagi dipahami sebagai kekuatan yang menguasai manusia, melainkan sebuah dorongan yang harus diatur, dikendalikan, bahkan ditolak oleh kehendak rasional. Dari sini gairah dan kegilaan dalam cinta mulai dipandang sebagai sesuatu yang mencurigakan. Perubahan ini menunjukkan bagaimana cinta perlahan dikerdilkan dari kekuatan besar yang menyatukan dan mengguncang dunia, berubah menjadi dorongan yang harus dijinakkan agar tidak mengganggu ketenangan hidup. Dalam Romeo dan Juliet, Shakespeare mengembalikan cinta sebagai kekuatan yang kompleks dan berbahaya. Cinta mampu melampaui batas sosial, tetapi juga dapat menyeret manusia menuju kehancuran. Cinta dalam tulisannya bukan sekedar perasaan romantis, melainkan daya besar yang sulit dikendalikan. Juliet menggambarkan cintanya kepada Romeo sebagai sesuatu yang tak terbatas. "Ketulusanku seluas lautan, cintaku sedalamnya, semakin aku memberimu, semakin aku memilikinya, sebab keduanya tak terbatas." Namun Shakespeare juga memberi peringatan melalui Pastor Lawrence bahwa cinta yang terlalu menggebu dapat menghancurkan dirinya sendiri. Kesenangan yang penuh kekerasan berakhir dengan kekerasan, dan dalam kemenangannya mati, seperti api dan bubuk mesiu yang saling menghabisi saat bersentuhan. Lebih jauh lagi, dalam modernisme sastra, cinta digambarkan sebagai sesuatu yang kompleks, tak terjangkau, dan seringkali dikutuk oleh kelemahan sosial dan individu. Cinta digambarkan dengan segala kekacauan, kebosanan, perselingkuhan, dan kekecewaannya. Contohnya itu dalam karya sastra yang berjudul Madame Bovary, karya Gustave Flaubert yang terbit pada tahun 1856. Sastra tersebut menceritakan kisah seorang istri dokter bernama Emma Bovary yang tidak puas dalam kehidupan pernikahannya. Pada akhirnya, Emma justru hancur karena mengejar fantasi cinta romantis yang ia baca dari novel-novel. Ia tidak menghargai dan malah menduakan cinta suaminya, Charles Bovary, yang begitu amat sangat mencintainya. Dari semua sejarah dan berbagai kisah cinta, memungkinkan pandangan kita tentang cinta juga berubah. Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana dunia mempertontonkan segala sesuatunya pada kita, termasuk bagaimana dunia menarasikan cinta. Ironisnya, kita sebagai manusia di era sekarang secara tidak sadar mungkin malah menjauhi cinta. Padahal jauh dalam lubuk hati, kita merindukan koneksi yang berarti, merindukan cinta yang ternyata kita hindari. Kita merasa percaya diri bahwa pengejaran kita selama ini dapat mengisi kekosongan jiwa. Sayangnya, kita tidak lagi berlari mengejar cinta, tetapi malah menjauhinya. Masyarakat modern menunjukkan kecenderungan untuk menghindar dari aspek-aspek eros yang menimbulkan kecemasan. Eros membawa serta kesadaran akan ancaman terhadap eksistensi diri dan moralitas. Jatuh cinta mengguncang dunia dan membawa serta ancaman pemusnahan segalanya. Di momen intensitas tertinggi kesadaran ini, kita tidak lagi memiliki jaminan keamanan atau kendali diri. Cinta sejati membutuhkan komitmen dan keberanian untuk menerima kerentanan. Namun manusia modern menolak berkomitmen dan
dan keintiman yang mendalam karena takut kehilangan diri dalam proses mencintai. Ironisnya, mereka malah berlari untuk mencari sesuatu yang tidak pasti, terjebak dalam ilusi dan bayang semu tentang cinta tanpa pernah berhenti untuk merenung. Pada akhirnya semuanya nampak paradoksal, manusia yang sangat menginginkan cinta sampai melakukan segala cara, tetapi pada akhirnya bukan cinta yang mendekat, tetapi kesepian yang menghantam. Erich Fromm menyebutkan bahwa cinta adalah kekuatan aktif yang menyatukan manusia. Dalam bukunya Man for Himself, Fromm juga mendukung perkataan Nietzsche bahwa cinta adalah kekuatan individu yang dapat memberi. Cinta sejati menurutnya adalah cinta yang mendorong orang lain untuk melampaui diri mereka sendiri, bukan sekedar memberikan kenyamanan emosional yang memanjakan. Ketika kita menyadari bahwa kini kehidupan semakin kosong dan hampa, setiap hari bagaikan rutinitas yang dijalani tanpa jiwa, tidak ada lagi yang tertarik untuk sekedar berbincang mengenai aroma bunga atau berjalan kaki di sudut kota, sang mentari seperti tidak lagi menawarkan kehangatan, melainkan kekeringan yang mengusik indahnya kehidupan. Kita hidup di tengah dunia yang tandus, dunia tanpa keintiman dan cinta yang tulus. Mungkin saja kita berada di era matinya cinta, ketika standar dan petunjuk yang tersaji di mana-mana lebih lantang daripada apa yang tidak terucap oleh kata-kata. Ketika berbagai instruksi, buku tentang bagaimana itu cinta lebih lantang berbicara daripada isi hati. Apa yang tidak terucapkan oleh mulut dipendam tanpa dipertimbangkan. Berbagai buku tutorial mengenai cinta berbicara layaknya ahli yang bisa menentukan bagaimana kita harus bertindak dan merasa. Seringkali kita mendengar bahwa urusan cinta membutuhkan pelatih, membutuhkan kelas, membutuhkan buku, dan kita akan gagal jika tidak mengikuti instruksi yang ada. Namun, seberapa banyak pun buku yang kita baca, tutorial yang menjanjikan bagaimana caranya mencintai, dan berbagai kelas bagaimana seharusnya cinta itu justru tidak memberikan kita kepuasan sama sekali. Jika ditanya mengapa manusia begitu hampa, kita mungkin sudah mengetahui bahwa manusia adalah makhluk yang membutuhkan keintiman dan koneksi. Mungkin matahari selalu terbit di timur, tetapi apa yang terjadi pada manusia selalu berubah setiap waktu. Di saat terombang-ambing dalam ketidakpastian, keintiman menjadi satu-satunya jangkar yang membuat kita tidak hanyut dalam kehampaan yang begitu mengerikan. Manusia pada era sekarang lebih sering menyendiri, menjadi makhluk individualis yang hanya berjalan di atas telapak kaki sendiri. Ironisnya, manusia dilahirkan untuk berkoneksi dengan yang lain. Tanpa adanya koneksi ini, kita hanyalah makhluk yang sadar akan kesendirian dan tahu bahwa masa depan yang menunggu hanyalah kematian. Kesadaran akan keterpisahan manusia yang tidak disatukan oleh cinta adalah sumber dari kecemasan. Kita sebagai manusia mungkin pernah merasa bahwa ketika kehampaan mulai menghampiri, hal yang kita butuhkan hanyalah seseorang yang benar-benar mengerti. Namun jika tiada orang lain yang mampu mengisi kosongnya hati, maka kita akan jatuh pada jurang keputusasaan. Jurang itu selalu berada di belakang kita, menunggu kita menyerah, berbalik, dan melangkah untuk jatuh ke dalamnya. Jika gelapnya jurang telah melahap seluruh cahaya dalam jiwa, maka kita akan hidup di neraka, menjadi penghancur yang paling kejam di seluruh jagat raya. Manusia tidak dapat hidup dalam kehampaan terlalu lama. Jika ia tidak bertumbuh menuju sesuatu, ia tidak sekadar mandek, potensi yang tertahan akan berubah menjadi penyakit batin, keputusasaan, dan akhirnya tindakan destruktif. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia tidak bisa berlari dari kebutuhan akan cinta. Kita selalu merindukan perasaan hangat dan berdebar di dada, dan ketenangan batin yang melebihi alunan clear delun. Sayangnya kita bak orang buta yang hanya meraba-raba dan berharap dapat menemukan cinta tanpa sengaja. Keterasingan kita terhadap kehidupan sebenarnya karena kita terlalu merasionalisasikan banyak hal, terutama cinta. Memang tidak ada salahnya jika kita mempertimbangkan setiap pilihan dalam hidup. Akan ada banyak persoalan yang bisa diselesaikan dengan mudah jika kita menggunakan akal budi dan bersikap rasional. Masalahnya, ada beberapa hal di dunia ini yang jika terlalu dipikirkan akan kehilangan maknanya. Kita akan kehilangan makna dari hubungan dan makna dari cinta itu sendiri jika semuanya harus masuk akal. Padahal kita tidak perlu mencari-cari alasan untuk mengetahui mengapa hati berlabuh pada seseorang. Kita tidak perlu menghitung berapa persen cinta yang dimiliki. Kita juga tidak perlu bertanya-tanya mengapa rela melakukan sesuatu yang nampak berlebihan demi orang yang kita cintai. Sebab cinta bukanlah alat untuk mencapai sesuatu yang kita pikir sempurna. Cinta yang sebenarnya kita butuhkan bukanlah rasionalisme kaum Stoa ataupun modernisme sastra, tetapi mungkin Eros pada zaman Yunani kuno yang menyelaraskan kebajikan dan kegilaannya. Kita tidak perlu terus-menerus bersikap masuk akal untuk memiliki hubungan yang baik. Yang perlu kita kuasai hanyalah kemampuan untuk sesekali mengakui dengan lapang dada bahwa dalam satu atau dua hal kita mungkin agak gila. Jika kita harus menerima ketidakrasionalan cinta tanpa pertimbangan akal, maka kita akan tenggelam dalam kegilaan. Namun jika kita terlalu mempertimbangkan akal budi di atas segalanya, maka kita akan berakhir dengan
kekosongan. Masalahnya, kita malah semakin seperti Eros kaum Stoa yang terlalu meninggikan akal dalam mengambil keputusan tentang cinta. Akibatnya kita melihat segala sesuatu sebagai komoditas. Cinta tidak lain hanyalah alat pertukaran antara dua insan yang merasa dirinya setara. Pola pikir seperti, jika aku bisa memberi sesuatu, maka dia harus memberiku sesuatu yang menguntungkanku, sudah menjadi hal yang sangat biasa. Padahal cinta tidak diukur dari seberapa banyak orang lain memberi, tapi seberapa dalam ikatan yang dimiliki. Kita bisa saja jatuh cinta pada seseorang yang kita anggap mustahil, atau mencintai sesuatu yang dulu kita benci. Kita tidak perlu memiliki pasangan dengan kriteria fisik dan karir yang ditentukan oleh orang lain. Itu semua tidak penting, karena yang terpenting adalah bagaimana perasaan berdebar itu datang ketika bersama orang yang kita cintai. Cinta tidak butuh alasan ataupun penjelasan untuk hadir dalam diri kita. Cinta seharusnya melebihi pemahaman apa yang bisa dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga. Cinta tidak butuh mulut untuk berkata-kata. Cinta hanya perlu hati yang saling mengikat bersama. Kepastian bahwa manusia lain adalah belahan jiwa bisa datang dengan sangat cepat. Kita bahkan mungkin belum pernah berbicara dengannya. Kita mungkin bahkan tidak tahu namanya. Pengetahuan objektif tidak berperan di sini. Yang lebih penting justru intuisi, sebuah perasaan spontan yang terasa semakin akurat dan layak dihormati karena ia melewati proses penalaran biasa. Pun dalam menjalin hubungan asmara antara dua pasang kekasih yang saling mencinta, tidaklah perlu bagi mereka untuk membuktikan pada dunia akan kesempurnaannya. Sebab hubungan tidak harus dijalani sesuai standar media dan segala tutorialnya. Tingkat kebahagiaan kita tidak bisa diukur dari seberapa banyak hubungan yang kita jalin. Hubungan yang bermakna tidak bisa didapat dari orang yang tidak berharga bagi kita. Hubungan yang berarti adalah ketika kita memiliki orang-orang yang selalu ada dan bermakna bagi kita. Orang yang lebih berharga daripada siapapun. Lantas, apakah kita hanya akan berdiam diri dan menerima bahwa dunia memang sudah tidak seperti dulu lagi? Bahwa kita mungkin tidak bisa membangkitkan cinta? Cinta adalah oasis di tengah keringnya padang pasir. Masih ada harapan untuk menemukannya. Meskipun harus melalui perjalanan yang begitu panjang, mungkin saja cinta akan ditemukan jika kita mulai mencari tahu apa yang sebenarnya kita inginkan, bukan apa yang orang lain inginkan. Cinta itu selalu mengarah pada sesuatu yang menjadi dasar kebutuhan dan keinginan, sebab kita membutuhkan penghubung antara pengalaman fisik dan makna pribadi. Rollo May sendiri menyebutnya sebagai intensionalitas, struktur yang memberikan makna pada pengalaman, bukan sekedar niat sadar melainkan dimensi yang mendasarinya. Ketika seseorang melarikan diri pada kesenangan yang bersifat instan, niat sadarnya mungkin untuk bersenang-senang atau melepaskan ketegangan, tetapi intensionalitasnya adalah penolakan terhadap kerentanan, makna, dan gairah sejati yang dituntut oleh Eros. Manusia bisa saja mencoba untuk berkehendak agar tubuhnya mencintai, padahal ia tidak mencintai. Kita tidak bisa menghendaki untuk mencintai, tetapi kita bisa menghendaki untuk membuka diri terhadap kemungkinan cinta dalam pengalaman tersebut. Hal ini seringkali terjadi ketika seseorang menjadi terlalu fokus pada teknik dan kinerja, bukannya intensitas batin dan hubungan. Sulitnya manusia untuk merasakan cinta intim, tulus, penuh komitmen, dan kepedulian membuka jalan untuk mencari solusinya. Namun, bisakah kita menerima bahwa cinta tidak selalu harus positif, tetapi juga ada unsur negatif yang melingkupinya? Kita harus menerima bahwa kita tidak akan bisa mengisi kekosongan dengan cinta jika tidak bisa menerima kelemahan dan kerentanan yang dimilikinya. Sebab cinta tidak hanya tentang cara dan teknik, melainkan juga bagaimana kita terbuka terhadap perasaan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Terkadang kita harus menerima bahwa kita tidak ideal dan tidak bisa selalu sempurna. Sesederhana menjadi pribadi yang peduli, menerima kerentanan, dan berani untuk berkomitmen pada keputusan yang telah dibuat. Bisa saja setelah semuanya dilakukan, tidak menjamin cinta akan datang dengan sendirinya. Masalahnya, mungkin saja kita bahkan benar-benar tidak tahu apa yang kita inginkan. Mungkin saja dunia benar-benar telah mengaburkan diri dan keinginan kita, sehingga yang kita kira butuhkan ternyata hanya artifisial, tidak benar-benar nyata. Sebab semua keinginan dan hidup kita tidak bisa lepas dari pengaruh yang ada. Semenjak awal, video ini tidak bermaksud memberikan tata cara bagaimana untuk mendapatkan cinta, namun mencoba untuk membuka mata bahwa kita harus menghadapi cinta itu dan berhenti lari tanpa tahu arah yang pasti. Manusia semakin berjalan menuju jurang kehampaan, membutuhkan kekuatan dalam diri mereka yang mengikat. Cinta mungkin adalah salah satunya, namun cinta bukanlah sesuatu yang bisa diukur dan ditentukan. Cinta adalah hal pribadi yang hanya bisa dirasakan oleh setiap individu.
itu tidak juga memiliki definisi dan cara yang pasti, hanya bisa dibangun oleh diri kita sendiri dengan cara kita sendiri. Pada akhirnya, cinta tidak mati oleh keengganan, melainkan oleh keputusasaan kita untuk mengukurnya. Kita terlalu sibuk mencari petunjuk dan tata cara, alih-alih berani menghadapi cinta yang sejati. Cinta tidak meminta kita untuk mencarinya. Cinta justru hadir dari keberanian kita untuk berhenti berlari, membuka diri, dan menerima bahwa kita memang makhluk yang penuh kerentanan. Seringkali kita belum merasa cukup dengan diri sendiri sehingga ingin memenuhinya melalui orang lain. Kita tidak ingin sendirian di dunia yang penuh dengan kebisingan, tetapi di sisi lain kita takut menunjukkan kerentanan, padahal hati penuh kekosongan. Jika kita mencari cinta dengan kondisi yang seperti itu, bukan cinta sejati yang akan datang, melainkan perasaan tidak cukup dan kesepian yang memenjarakan. Kita akan menuntut lebih karena masih merasa kekurangan, sehingga kita semakin jauh dari bentuk cinta sejati yang sebenarnya. Semakin kita mengejar cinta, semakin kita jauh darinya. Terima kasih.